manfaat atau kegunaan salat duha yang pertama dan utama adalah untuk menjaga stabilitas tubuh kita agar tetap dalam kondisi sehat walafiat karena disedekahi. Karena sedekah tatfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak musibah. Sehingga tiap hari kita sedekahi tubuh kita dengan 2 rakaat di waktu duha. Itu manfaat yang pertama dan utama. Kemudian manfaat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Salat duha artinya salat yang dinisbatkan atau disandarkan pada waktu. Itu salatul duha. Itu salat disandarkan pada waktu duha. Waktu duha adalah dimulai dari terbitnya matahari sekitar sepenggala atau qadra rumhin dalam bahasa hadisnya sampai dengan menjelang zuhur, yaitu sampai sebelum istiwa, sebelum pas matahari di tengah. Di sekitar jam, kalau sekarang zuhur itu jam 11.25, berarti sekitar jam 11-an. Tapi yang paling baik dan paling utama adalah pas waktu duha, waktu matahari di ufuk timur sepenggalan, setinggi sekitar, kalau kita pandang ya sekitar 1 meter atau 2 meter. Itu waktu yang paling utama. Kemudian salat duha hukumnya adalah sunnah. Artinya Nabi SAW melakukan, walaupun kadang Nabi SAW tidak melakukan karena agar tidak dianggap wajib oleh umatnya. Jadi Rasulullah kadang tidak melakukan salat duha. Paling sedikit minimal salat duha adalah rakaat 2 rakaat, dan paling sempurnanya, paling utama adalah 8 rakaat, dan yang paling banyak adalah 12 rakaat. Salat duha adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Banyak hadisnya. Yang pertama, hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dipesan oleh Rasulullah alaihi wasallam dengan 3 hal supaya saya tidak pernah meninggalkannya. 1, saya dipesan untuk melakukan salat duha. Kemudian yang kedua, saya dipesan supaya tidak tidur sebelum saya melakukan salat witir." Itu pesan Nabi SAW secara khusus kepada sahabat yang bernama Abu Darda. Kemudian hadis Nabi SAW, "Yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqah." Di setiap pagi kita umat Islam oleh keadaan, oleh Islam itu diwajibkan sedekah. Mensedekahi mifsal, sulama, atau ruas badan kita yang jumlahnya sekitar 360 ruas. Jadi kalau jari-jari kita itu berapa ruasnya, terus di pergelangan sampai siku, dari kaki juga. Jadi jumlahnya sekitar 360 ruas. Nah, itu wajib setiap saat, setiap hari wajib disedekahi oleh kita, kata Nabi SAW. Tapi banyak orang yang tidak memiliki, yang tidak berkemampuan dan tidak memiliki untuk bersedekah hal tersebut. Bayangkan kalau 1 ruas diwajibkan bersedekah 5.000 kali 360, itu sudah berapa? Artinya setiap hari harus seperti itu. Maka Nabi SAW memberi dispensasi, yaitu fakullu tasbihatin sadaqatun. Setiap kita bertasbih itu menjadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun. Dan setiap kita bertahmid, baca alhamdulillah juga jadi sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqatun. Dan setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah.
Maka setiap selesai salat fardu kita dianjurkan wiridan itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian wiridan la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian dispensasi yang lain oleh Nabi SAW, wa yujzi'u dzalika kullahu rak'atani min ad-duha. Dan untuk menjadi pengganti sedekah yang untuk 360 ruas badan kita itu adalah cukup dengan 2 rakaat di waktu duha. Jadi manfaat atau kegunaan salat duha yang pertama dan utama adalah untuk menjaga stabilitas tubuh kita agar tetap dalam kondisi sehat walafiat karena disedekahi. Karena sedekah tatfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak musibah. Sehingga tiap hari kita sedekahi tubuh kita dengan 2 rakaat di waktu duha. Itu manfaat yang pertama dan utama. Kemudian manfaat yang kedua, salat duha adalah kata Nabi salatul awwabin. Salat orang-orang yang suka dan selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat senang, sangat mencintai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat duha adalah salatul awwabin, salat orang-orang yang senang dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala-galanya. Kemudian salat duha juga memberi atau menjadikan orang yang melaksanakan dan merutinkan salat duha menjadi dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk antara lain adalah rezekinya. Walaupun tentu saja rezeki itu bukan hanya materi, tapi rezeki kesehatan, rezeki bagaimana kita diberi ketenangan, diberi kelancaran dalam segala urusan dalam hidup. Nah, itu manfaat daripada salat duha. Jadi waktunya itu sejak matahari tinggi sepenggala sampai dengan menjelang duhur, sebelum istiwa, sebelum waktu istiwa. Nah, kan duhur itu istiwa, baru matahari tergelincir, baru namanya zawal, waktu duhur sudah mulai. Nah, sebelum itu dinamakan waktu duha. Tapi sekali lagi yang paling baik adalah pas waktu duhanya, pas sekitar jam 7 atau 8, 7-8. Itu yang paling baik. Insyaallah seperti itu. Alhamdulillah